Dengan yang nomor dua, amma qulubu ibadillah, anapun utawi piro-piro atine piro-piro kawulane Allah, iku fahuwa mongko utawi ibad atau ubad iki diartikan ibad iku jamak dari abdun. Jadi kita memakai bahasa jamak. Jadi kita tidak mendiskriminasikan seseorang. Lho ngoten lho. Berarti nek banyak termasuk evaluasi diri kita masing-masing. Iku alladzina wong akeh kulubuhum kang utawi pira-pira atine alladzina iku mailatun condong au mukminatun utawa beriman billahi kelawan Allah wahdahu khalih sijine Allah fi jami'il ahwal ing dalem segala aspek apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti dan kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Agus Mukhlasan Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru, Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang didawuhkan nanti bisa memberikan manfaat pada kehidupan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'in salihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Seluruh jiwa manusia pada dasarnya tidak ada yang kotor, baik umat Islam ataupun ghairul Islam. Oleh karena berbagai proses di tengah masyarakat umum, maka jiwa manusia tergolong menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah hati atau jiwa yang condong terhadap selain Allah atau Tuhannya.
Hal itu semata-mata dikarenakan satu proses di mana dia menghadapi berbagai macam ujian dari Allah yang dilewatkan oleh nafsunya sendiri, dan akhirnya dia tidak mampu membawa amanah tersebut. Seiring berjalanan waktu, masuklah satu masa di mana kesadaran itu terjadi. Lah, disinilah Bapak Ibu, kita akan mengetahui jiwa tersebut dalam kondisi pensucian. Sehingga golongan yang kedua, hati manusia, condongnya hati hanya kepada Tuhannya. Yang tadi yang awal condongnya hati kepada nafsunya. Tinggal pertanyaannya, aturidu antakuna abdan lillah au lisyahwati? Pertanyaannya adalah, apakah Anda hatinya tergolong menjadi budaknya Allah ataukah budaknya hawa nafsu? Tanda-tanda hal yang seperti itu akan kita terangkan di makalah berikut ini. Qala musannifu rahimahullah, aturidu onoto ngarepake sira antakuna ing yen to ana sira abdan iku abdan dadi budak lillahi maring Allah, amlis syahwati utawa terhadap nafsu syahwat. Apakah kau menginginkan dirimu menjadi budaknya Allah ataukah budaknya hawa nafsu? Ma'amururi zaman sertane melakuni zaman, dengan seiringnya berjalannya waktu, anna kulla qulubin nas, sak temene saben-saben pira-pira atine menungso iku tamurru ngalami apa-apa kul fi wakti mudlimin ing dalem waktu kang gelap. Seiring berjalannya waktu, sesungguhnya para hati manusia itu mengalami satu waktu yang gelap. Satu waktu hati ini buta terhadap Allah. Iki waktu kita itu belum mengenal tauhid. Waktu kita masih berpendidikan ilmu syariah saja. Ternyata kalau dilihat dari sini, kalau kita terlalu tebal ilmu syariat, fanatik dengan akidah di dalamnya, hati kita menjadi tambah jauh pada Allah. Hati kita ternyata justru malah menjadi hati yang keras. Tapi tidak selamanya gitu, kecuali kita mau dari sisi lain menerima ajaran tauhid.
baru semuanya ternetralisir. Bukan perkarane ngelmu teori akidah di dalam syariat enggak penting, tapi semuanya tidak akan ada guna dan manfaatnya dalam konteks hubungan hatimu pada Allah manakala tidak ada pengetahuan hati kita terhadap keesaan Allah. Jangan dikira Bapak Ibu, orang yang sukses dunia itu mesti sukses akhirat. Enggak, belum tentu. Orang yang sukses cita-citanya untuk meraih dunia itu mesti sukses di mata Allah. Belum tentu. Orang ahli ibadah itu Bapak Ibu ya, ada golongan ahli ibadah 3. Al-ubad, kalau bahasa kitab hikam itu al-ubad. Ahli ibadah itu ada karena hatinya itu dipandang manusia. Ini sukses dunia. Sukses dunia ini. Diam-diam hati kita itu mengharapkan pujaan orang lain. Ini nggak bisa lepas dengan riak, Pak. Nggak bisa. Waktunya kita habiskan untuk beribadah saja, tapi nggak tahu diam-diam dalam hati kita ada keinginan adalah pujaan masyarakat. Segala casing syariah kulit kita benahi. Yang 2, ahlu ibadah itu ada diam-diam hati karena ingin dihadiahi Allah pahala atau surga. Kilahuma madmumun. Keduanya itu dipaidu dening Allah. Oke lah, yang pertama maklum, karena masih ada unsur manusia. Tapi yang kedua ini masih di luar lillah. Diam-diam hati kita itu condong terhadap surga dan pahala, yang katanya dengan alasan inilah nanti kita akan ditempatkan Allah di surganya dan mendapatkan balasan yang amat besar. Bapak Ibu, kedua-duanya ini bahasa lahirnya itu sama, lillahi ta'ala. Tapi bahasa batin tidak masuk sama sekali di dalam nominasi yang apa maksud Allah golongan ketiga nanti. Kilahuma madmumun. Keduanya ini dipaidu dening Allah. Artinya dipaidu bagaimana? Tidak ternilai, karena tidak mukhlisina lahuddin. Dasarnya dia melakukan tidak mukhlisina lahuddin. Wa ma ya'muru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal ayatnya mengatakan harus mukhlishina lahuddin. Mukhlisin sampai ikut tulus. Tulus dalam beribadah hanya karena Allah. Ayat ini menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha iku. Tidak Anda diperintah oleh Allah kecuali hanya menyembah kepadanya. Loh, ternyata Pak, Bu, masa itu kita lewati, kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau golongan 1 dan 2 ini masih dipaidu Allah, masih dicaci oleh Allah. Golongan yang terakhir, yang ketiga ini Bapak Ibu, ini sudah lepas dari dua-duanya sudah. Untuk mencapai golongan yang ketiga kadang-kadang loh ya, orang itu melahirkan sifat aslinya manusia itu pada orang lain. Contoh, sifat kita sebagai makhluk la haula wala quwata itu dia tampilkan secara dohir biar dikatai makhluk. Kalau dirinya iku wong lemah, orang asor, orang ino, sebab lawan daripada sifat ini adalah miliknya Allah. Akhirnya beliau itu membuat satu fenomena wiwilan biar viral, biar dikatakan orang ino. Terus entah dengan cara apa dia itu melakukan, sekiranya orang lain mengatakan dirinya itu orang ino, sebab dengan begitu muncullah balasan orang lain mengatakan keinoan sampean, akhirnya Anda mudah untuk tidak ngaku-ngaku jenengan mulya, justru dalam diri makhluk jenengan iku hina. Ada yang seperti ini. Ada wali Allah prosesnya untuk menuju ke tingkatan yang ketiga itu dipurih seperti itu. Ada yang tidak Pak, tetap dohir kulitnya bagus, dohir kulitnya sesuai dengan perilaku al-ubad yang pertama dan yang kedua, tapi hatinya terjaga dari apa yang menjadi kepentingan nafsunya. Bapak Ibu, golongan 1 dan 2 itu nafsu itu mendorong seperti itu. Justru nafsu di dalam diri ini nggak memperbolehkan Anda maksiat. Secara syariat nggak boleh. Justru mendorong hati sampean untuk sebagai ahli ubat, ahli ibadah, tapi melarang nafsu itu lillah. Ben krono menungso, ben karena makhluk surga dan pahala. Itulah nafsu, kepentingannya. Oleh sebab itu golongan yang seperti ini sebagai proses kita itu dulu ngalami. Bahagialah bagi kita sebelum kita tinggalkan dunia ini sudah melakukan tazkiyah, pensucian diri dari
golongan yang seperti ini. Tegese gelap iku antus tusbiha, yen to dadi sapa sira abdan kelawan dadi budak lisahwati maring syahwat. Seiring berjalannya waktu, sesungguhnya banyak hati manusia itu mengalami satu proses kegelapan, dan inilah masa yang kumaksud sebagai budaknya hawa nafsu. Wa yuhditsu dzalika, wa yuhditsu lan kelakon dzalika ing mengkunu abdan lisyahwat, jadi budake nafsu iku mundu dukhuli marhalatil bulugh, awit mlebune masa dewasa, au akili balighin utawa masa akil balik. Hal itu terjadi mulai masuknya masa kita dewasa. Kegelapan itu maksudnya. Kita jiwa ini akan menjadi budaknya nafsu dimulai saat masuknya kita ke masa dewasa atau masa balik. Disitulah mulai fayabda'u ngawiti apa alqol buati fi hubbi ghairillahi ing dalem nyintai menyang perkara sakliyane Allah. Wa hadza utawi iki hubbi ghairillah iku ma barang yusama kang diarani apa ma diarani mata al hayatid dunya, nyenengi kesenangan kehidupan dunia. Mulai jiwa kita itu seneng nang liyane. Sering saya katakan laki cara bahasane nafsu wajar kalau sudah dewasa suka perempuan, sebaliknya juga begitu. Setelah itu diteruskan nikah, akhirnya suka anak, lalu diteruskan suka kebutuhan anak, sandang pangan papan. Ini manusia, proses kita. Dari agama apapun ya seperti ini. Ndak Islam, gak ghairul Islam, semuanya. Iki sebagai proses sunatullah. Ini kalau kita sudah masuk di dalam dunia tauhid baru sadar. Tapi sebelum kita masuk di dalam dunia tauhid nggak sadar. Mungkin kita mengatakan kita dalam kondisi baik-baik saja. Kita nggak tahu selama ini kita itu jadi budaknya nafsu, nggak tahu. Apalagi tampilan casing kita di mata masyarakat, banyak manusia mengatakan kita orang baik. Entah itu jebolan pondok, entah itu kita hafid Quran, entah itu kita alim ilmu hadis atau ilmu yang lain. Nggak sadar kita, nggak sadar. Ingat, terkait orang meninggal ada istilah syahid dunya, syahid
akhirat. Ya di situ maksudnya nanti. Syahid dunia pandangan manusia, syahid akhirat pandangan Allah. Ternyata kita selama ini baik pandangan manusia belum tentu pandangan Allah. Lu nggak nyadar memang kita, karena merasa kita semuanya itu. Bon. Itu golongan pertama, Bapak Ibu. Wa fi hadzal zamani lan iku ing dalem, wa fi hadzal zamani lan ing dalem iki zaman, kita masih berbicara tentang masa kegelapan. Yakma iku yakma wuta apa qalbul insani atine menungso indallah ing ngersane Allah. Hatta tasira sehingga dadi ibadat apa ibadatuhu ibadai sapa gunung ibadai ingsan kuluha ya sekabeh ibadah iku batilatan. Wis nek kena ngene ya apa hamban, batilatan batal artinya di mata Allah ketolak. Makanya mengapa kita disuguhi insya Allah diterima lah, kan ada? Mana ada kepastian? Gak ada. Lus memang ketika saat kita di zona ini, hakikatnya kita tidak tahu mana yang sebetulnya batil dan hak, nggak tahu. Hukum kepastian itu belum bisa kita dapatkan. Makanya mesti kita insya Allah, maksudnya apa? Supaya katanya kita nggak disii kersani Gusti. Pak, masuk ning akal mboten? Ayo disadari. Perkara sakliyane Allah itu sudah tidak ada bisa mempengaruhi adanya Allah, nggak bisa. Ini kan sadar loh ya. Oleh karena di dalam kita itu, dalam diri kita, kita manusia merasa ada, ya, merasa yang berkehendak, otomatis kita seakan-akan sebagai panjang tangan Tuhan. Nah ini persoalannya. Tapi jikalau jenengan sudah masuk di ranah hakikat makrifat, asline makhluk tiada, apa mungkin perkara yang tiada itu bisa mempengaruhi yang ada? Nggak mungkin. Makanya kita mendengarkan tetap insya Allah. Memang gitu, memang ya nggak salah, memang aturannya gitu. Sehingga kita tidak tahu Bapak Ibu apa ibadah amaliyah yang sudah kita lakukan berpuluhan tahun, ternyata jikalau dilihat dari kacamata hukum hakikat di sini, oleh karena itu ada kepentingan nafsu, maka batilatan di mata Allah ketolak. Aihubitot a'maluhum tegese den tolak apa a'maluhum biro-biro a'maliyai al insan indallahi ing ngersane Allah. Iki penting, jangan pun salah paham, bukan indan nas tapi indallah. Fa in ghafalta mongko lamun ngejaraki sira menungso an mithli hadal hal
saking iki keadaan. Kalau keadaan ini Anda biarkan, keadaan hati, karena mongkono pokol buka ati iro menungso iku abdan dadi budak lisahwati maring sahwat abadan selamanya. Ya sudah. Wa qalbuhu lan utawi atine sira ati panjenengan iku a'ma wuta fid dunya wal akhirah, baik ing dalam dunya maupun akhirat. Ternyata amaliyah-amaliyah yang kita lakukan, ibadah apapun baik murni atau tidak murni, di mata Allah ketolak sebab ada kepentingan nafsu. Hal ini jikalau kita biarkan keadaan seperti ini, maka inilah kita yang disebut sebagai budaknya nafsu, dan kita hati disebut hati yang buta, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allah taala fi suratil al-Isra, fi suratil Isra ing dalam surat Isra al ayati atsaniyati wasab'ina ing ayat rupane surat Al-Isra ayat 72. Waman rupane ayat waman kana fi hadi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sing sapa wonge iku kana ana sapa man iku fi hadihi ing dalam iki apa iki berarti dunya, utawi sapane wong iku kana kang ana sapa man fi hadihi ing dalam iki dunya iku akma wuta. Atine maksudnya meripat atine. Ya fahuwa mongko utawi iku fahuwa mongko utawi man kuwi mau wong sing kaya ngono iku akma ya wuta fil akhirah wa adallu, dan lebih tersesat apane sabilan jalane luwe peteng. Artinya apa toh Pak? Gini, mengapa lebih dikatakan lebih gelap di akhirat? Karena ketika di akhirat jenengan gak ada yang tanya sudah. Jenengan tanya siapa? Lah semua orang itu pada ribut dirinya sendiri. Bapak nggak tahu anak. Katanya suami jenengan, Bu, waduh, apapun tak tolong telek. Gak sempat untuk mikir orang lain. Wong nulungi dirinya sendiri gak bisa, apalagi menolong orang. Ini laksana orang yang matanya buta. Apa bisa nuntun wong wuto menuju menyang tujuan? Gak iso. Tapi kecuali mereka yang tidak buta, bahasa syariat di situ bisa menolong anak, bisa menolong istri, karena dirinya sudah tertolong. Artinya orang yang tidak buta itu Pak, sekalipun yang dituntun itu orang buta, maka bisa sampai tujuan. Loh gitu loh. Makanya seneng Bu sampai nek ndek garwa atine wis gak wuta nang Allah. Mane-manen nek sampean cerewet nek ditinggal. Lah ngoten Pak nggih. Lho ya wis jawab. Jare ibuke, ya carane aku tak ngelakoni meripat atiku gak wuta. Aku ora njauh tolong. Bang golek omane. Justru aku engko ana sing golek
ngoleki lah. Guyon dong ngeten iki ya. Tapi walaupun guyon tetep isine kudu ngaji, ngoten lho. Bon. Golongan yang nomor 2, amma qulubu ibadillah, anapun utawi piro-piro atine piro-piro kawulane Allah iku fahuwa mongko utawi ibad atau ubad iki diartikan ibad iku jamak dari abdun. Jadi kita memakai bahasa jamak. Jadi kita tidak mendiskriminasikan seseorang. Lho ngoten lho. Berarti nek banyak termasuk evaluasi diri kita masing-masing. Iku alladzina wong akeh kulubuhum kang utawi pira-pira atine alladzina iku mailatun condong au mukminatun utawa beriman billahi kelawan Allah wahdahu khalih sijine Allah fi jami'il ahwal ing dalam segala aspek apapun. Adapun orang-orang yang menjadi budaknya Allah, hati orang-orang yang menjadi budaknya Allah adalah orang yang selalu hatinya condong atau beriman di segala aspek apapun itu hanya Allah yang agawe. Lho ngoten lho. Budi makhluke pun hilang pun. Dirinya sebagai makhluk dalam hatinya lepas. Apalagi makhluk lain lepas. Ini tanda kalau hati seseorang itu sudah dikatakan menjadi budaknya Allah. Ya ini orang makrifat itu di situ. Yusahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Dalam dadanya itu yang bergemuruh, yang menjadi pelaku itu Allah. Wujudnya urip iku bukan dirinya. Dirinya sudah lepas, sudah fana, makhluk lainnya fana semuanya. Wa hadza utawi iki hati kang condong atau dikatakan beriman hanya pada yang ahad iku yusamma den arani apa maiku kolban, diarani kolban ing ati mujarrodan kang bebas anidzul mati saking perkara-perkara kang metengke ati. Meteng, ngerti meteng? Gelapkan, ngoten lho. Meteng basa Jawa, duduk basa Jawa itu. Hati yang seperti ini disebut hati yang sudah Allah bebaskan dari perkara yang menggelapkan hati. Apa yang menggelapkan hati? Ya nafsu tadi. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, nafsu menggelapkan hati kita lewat hubbus syahawah, cintane hati terhadap kesenangane hawa nafsu. Apa kesenangane hawa nafsu? Minan nisa, pertama buat orang laki-laki adalah perempuan, buat perempuan adalah laki, wal banin, kemudian anak-anak, wal qanatiril muqantara, dunya brono. Ya iki dulur yang menjadikan hati seseorang menjadi gelap karena bersukaria, bercinta hubbi ghairillah. Ini maksudnya mencintai perkara selain, ya udah baru sadar ya lu lah. Iya memang Pak, mboten semua orang mendengarkan terus sadar, mboten mungkin. Dia butuh proses untuk referensi. Beliau butuh proses untuk muqabbalah, perbandingan. Tawakok takok mbahya yang ngono. Bener apa sing diomongno cocote klason? Yes, diomong. Iya silakan. Iku memang tak dukung ngoten. Jenengan cari pandangan akidah terhadap
yang lebih sepuh saya lebih suka. Dan itulah salah satu cara hatimu bisa menjadi hati yang kuat dan meyakini. Tak pikir-pikir umurku luwih tuwek katimbang klason gak mungkin mosok aku kate takok klason. Takok sing kiai sing lebih sepuh melih. Loh, tak dukung. Dan itu perlu. Sampai takok ahli tasawuf atau ahli tahqiq yang lainnya. Jangan cukup beriman ketika saat saya katakan. Jangan cukup. Cari referensi sana. Betul enggak apa yang ku sampaikan? Bila perlu menek ondo munggah langit takok Kanjeng Nabi. Lho, menisan pol-polane lak ngoten nggih ya. Bun. Nggone gak cocok, ojo mudhun maneh, ya ta, ana ndukur langit kono. Engko nek sampean percaya mudhun maneh ra apa-apa. Ngoten. Au imanan utawa diwastani iman ihsanan kelawan dadi iman yang sudah ihsan. Au sa'idan utawa den arani ati seperti itu sa'idan bahagia fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Yaqulu khalid dawuh sapa Allah Gusti Allah fi suratil mu'minuna ing dalam surat mukminun al ayata ing ayat al ula wal ayata ini, ayat pertama dan ayat kedua. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk masuk di dalam zona hakikat itu banyak orang mikir-mikir. Mengapa mikir-mikir? Karena sudah kadung ke doktrin. Udah. Karena hati kita sudah kadung ke doktrin dengan akidah apa yang ada di syariah. Termasuk di dalamnya, mohon maaf lo ya, semua itu terjadi dan itu proses kita. Cuman mengapa harus kututupi? Tak buka. Bukan perkara ini saya itu mengure-ure atau ngelek-ngelek ke, enggak. Ingat, kembalilah buka di dalam juz awal, kitab pertama. Thariqatus sirri dibuka. Apa maksud dan tujuan kitab ini kita launching? Satu, termasuk tidak ada tujuan sama sekali dalam mukaddimah saya katakan untuk menyudutkan atau menyalahkan satu orang atau golong, enggak. Semata-mata adalah ziyadatul iman, untuk menambah atau menaikkan iman kita dari iman ke ihsan. Hanya itu. Apa doktrinnya kita di dalam akidah syariah? Sampak kualik nih nyumet rokok roh. Ya wis ora apa-apa, tak betah-betahke. Ngeten Pak, doktrin yang kita terima pada saat itu, pertama, jangan pernah Anda masuk zona hakikat jikalau syariatmu belum kuat. Langan Anda ngomong enggak, mengaku ya saya sendiri juga dapat hal itu kok. Ternyata asli nih Pak, aslinya ketika kita masih di masa tarbiyatut ibtidaiyah wa sanawiyah wa aliyah, jangan kau main HP. Jangan kau sibuk dengan urusan lain, tekuni hukum-hukum syariah di dalam masa itu. Tapi ini tidak berlaku bagi Anda sing brewok-brewok iki lho wisan. Ngerti brewok ya? Bagi jenengan ini masane
Sudah nggak mungkin Pak, ayo sekolah ibtidak, sekolah nyun sewu sanawiyah saged ta sampeyan nglakoni ngoten? Ya iso gurune kalah tuwek ambek wis iku gak masa sampean Pak. Makanya kami sudah sama Umi sudah merencanakan untuk membuka khusus tarbiyah ibtidaiyah, dan di situ tauhid apa yang harus kami bekalkan supaya nanti walaupun syariat tebel dia tidak menolak tentang tauhid berikutnya, karena jenjang tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah anta wa ana bleng nantinya jadi begitu, enggak kayak potongan sampean kali kula dulu. Ini sudah kami rintis, kurikulum sudah kami siapkan, tinggal kami nanti meluncing aja. Tapi terbatas Pak, untuk sementara terbatas kami cuman anak yang di masa ibtidaiyah aja, dan itu hanya anak perempuan. Laki-laki kami belum bisa karena memang keterbatasan tempat dan jumlahnya pun terbatas. Paling mentok paling akeh nek gak selawe ya wong 30 ngono. Wis entah nanti bagaimana kelanjutannya. Yang jelas nanti juga ada jenjang sanawi, yang jelas ada jenjang aliyah. Begitu Bapak. Terus pertanyaan nih dari netizen, Gus apa mboten bayar? Raimu iku lah ya bayar lah, bayar Pak. Kita melibatkan guru-guru fikih, guru-guru hadis, guru-guru nahwu, guru-guru sorof, khusus wanita aja. Perempuan laki-laki kami belum ada tempat. Nanti insya Allah lain waktu kami akan juga merencanakan hal itu, lihat tempat aja dah. Bun. Pertama, kita itu jangan pernah masuk di pendidikan hakikat jikalau belum diselesaikan ibtidak sanawi aliyah. Itu hanya berlaku bagi kita semasa kita di umur gitu Pak, tapi nggak berlaku bagi jenengan sudah brewok, udah nggak berlaku. Sekarang tinggal ngenteni mati tok jenengan kali kula niki. Apa sing sampean dukno? Ayo coba. Sing sampean jagakan iki lho. Apa? Jagakan iki apa? Harapkan di mata Allah. Bojo ayu gak, anak enggak, ngapunten dunya sing sampean banyak itu enggak, cuman iku mek butuh sampean iki mek piye carane, bagaimana aku mendapatkan wasilah tali hatiku langsung pada Allah, yaitu dzikir. Mek iku tok, hanya itu. Karena kita jujur aja, rata-rata kita sudah umur di atas 40 loh Pak. Ada yang 60, ada yang 70. Ngono sik gak rumangsa ambu lemah, mbok kebacut Pak ampean Pak. Allah ya Karim. Lestu sambil kita menghabiskan sisa umur kita beribadah secara lahir, kita secara rohaniah wassolatil wusta kita empakkan. Wassolatil wusta lakuni ati di tengah-tengah ibadah murni dan tidak murni, sambil menunggu kapan zaman yang Allah pastikan akan datang, kita menunggu. Seperti saudara kita kemarin, jamaah kita itu, tetangga kita, bukan Lamongan yang gelonggongan sini, Nurul Yakin ya tadi pagi jam subuh itu ada pengumuman, tapi saya masih dalam perjalanan dari Jawa Tengah.
Tadi malam itu Pak, Masya Allah, Gusti Allah nggak cerita lawuju mulih teko ngerobokan tutup omah sekitar jam 5 pagi jajal. Padahal keluar dari ngerobokan itu sebelum jam 12 kami jam 11-an, tapi tutup omah jam 5 pagi, nyasar dalan alas enggih dalan sing nek menurut aku cocok diliwati jaran enggih. Ya Allah, asale dalane apik dek entek lho, berpuluh kilo Pak ngoten niku. Bek ngarep ana api bek ternyata sampak wis balik, akhirnya balik dalan asline awal ini. Ya Allah, ya sudah. Ternyata apa namanya, Allah memperjalankan itu berbagai macam dan tujuan. Ada tujuannya memang tadi malam itu, sing tujuan itu kanggo pribadi masing-masing pun. Yang kedua, ada doktrin di mana di situ mestinya berlaku pada masa kita itu ditarbiyah, tapi ini dikasihkan kita supaya kita tidak hengkang dari kelompok-kelompok di masa apa namanya akidah syariah, biar nggak kurang kelompoknya di sini. Jenengan diserang, ojo ngaji babakan hakikat kui gendeng atau iku sesat, itu pasti. Ngapunten ingkang ada pun sampai japcor akal ya. Apa mungkin orang yang matanya buta bisa tahu perkara yang ada di depan? Gak mungkin Pak. Kalau tidak tahu maka sah apa enggak dia bermakola? Boten sah. Cah kae lo ayu ngono. Padahal matane picek. Makola yang keluar dari seseorang yang matanya buta yang mengatakan bahwasanya di depannya itu orangnya kuning, putih, mulus, ayu, ternyata sapi. Loh coba, kan nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana kepentingan nafsu, mana tidak, nggak tahu Pak. Jadi nggak sah. Wis ngono kuwi kita alami Pak, sudah kita alami. Tapi ingat dalam satu ayat Allah katakan wa minhum man hadallah, sebagian golongan Allah kasih hidayah. Jikalau seseorang itu sudah Allah tuntun dengan hidayahnya, maka tidak ada satupun selain Allah orang lain yang bisa menyesatkan, nggak bisa. Akhirnya diteguh hati sampean, gak percaya omongan telek ayo ngono akhirnya. Sebaliknya jikalau wa minhum man haqqat ad-dhalalah, orang-orang yang bersikukuh artinya disesatkan Allah, maka tidak ada satupun orang yang bisa menolong atau kasih hidayah. Iku namanya tos atos ati dicung, hatinya atos. Ngapunten, nek atase daging ya digodhog iso gembuk, ngeta atase watu dikletak untuku sama pedhot. Nggih, kula dapat sawu. Kula nek mangan sawu iku mboten nanti kula kupas, cuman kula umbah terus tak pangan sak kulite. Lah kok lali nek njero ada isinya, kecokot untuku pedhot. Wis, ya wis, kemarin itu udah dasari gigi palsu ya, akhirnya ya gampang putus. Ditambahi di nganjuk makan ikan ayam sampel itu Pak, sampel tak cokot nggih ngapunten katut ya wis bar
Akhirnya hari Minggu, hari apa itu? Hari Minggu kalau nggak salah, tak nang tukang gigi. Pak niki putus. Kok sakit Gus? Nggih. Makan anu isine sawu sama ikan. Mang pedot separuh, saiki pedot karo. Ya wis entek pun. Merongos tagak kan ya. Pun. Mana surat Al-Mu'minun yang menjadikan tanda orang itu bahagia dunia akhirat? Qad aflaha, teman-teman bahagia sapa al-mu'minuna piro-piro wong sing iman. Iman sing dimaksud iman iki wis ihsan, yaiku alladzina rupane wong akeh hum utawi alladzina fi sholatihim in dalem agawene. Sholatihim iki aja dimaknani sholat jungkar jungkir iku tok, jangan. As-sholah ay ad-du'a. Ad-du'a iku dimaknani menghadap, jangan dimaknani meminta, jangan. Kalau kita maknani meminta kan hukumin yang syariat. Ad-du'a sampai artikan menghadap. A'budu, menyembah. Makanya pada umumnya sholat iku menyembah. Dengar, disebut sembahyang, nyembah, mbuh ayang-ayang, mbuh yang ya orang ngerti, terserah ambean. Loh, ini fi sholatihim iku khosyi'un, keadaan ati ikut khudur menyang Allah. Khosyi'un di situ, atau keadaan ati makrifat pada Allah, bersaksi hanya pada Allah. Makanya disebut mukminun, itu sifatnya adalah ihsanan. Mukminun ihsanun, ihsan sudah benar imannya. Siapa tandanya orang-orang yang mukmin? Yaitu orang-orang yang ketika beraktivitas ibadah murni atau tidak murni, hatinya khudur menyang Gusti. Ini maksudnya. Wis tah mesti atine wong iki jenjem. Jenjem. Ibarat cara jenengan iki kerja 1 minggu bayaran biasanya hari Sabtu, berhubung mandornya jeragannya itu enggak bawa uang, lupa, jenengan mboten sakit hati. Mandori ngomong, benjing mawon nggih niki kula mboten tidak membawa uang, besok tak antar ke rumah kamu. Lho jenengan lenggono. Karena hati sampean tidak memandang makhluknya, kalam yang muncul dari jeragan tadi atau dari mandor, enggak, muncul dari urip. Anteng hati sampean, Pak. Ibu yang ngono, Pak, iki gak ono sing dimasak jenengan kan minta eseng-eseng, ngapunten mentok dicacah ini apa? Rica-rica mentok. Kula menang pasar niku mboten ketemu. Ketemu nih iwak niku iwak urang dawu pisan. Urang dawu niku lah. Cilik-cilik. Ibu sudah berupaya macam-macam, mboten enten loh. Sampai gak melihat dari sisi ibunya, melihat keadaan Allah menjatuhkan, tidak mendapatkan mentok tapi mendapatkan udang dawu. Udang cilik-cilik kalau sing dikai keripik. Ya wis Bu, wis gak usah ricah, sampean datar ae. Sing gede Bu nggih sak tempeh pisan ngono. Lho nggih. Tapi aja lali Bu, cek awet, uyaya ke ono. Lho temen Pak, awet tadi nih. Anak biasa iku mang gadoi Pak, berhubung iku mang asine ngepol. Lho wis gak wani, lho awet to. Cepet sugih sampean. Kremi-kremi ya mati. Lho hikmah yang terakhir kremine ya mati, ngoten. Pun Bu, inilah
barometer kita di dunia, bahagia atau tidak, ukurani ketemu Allah apa tidak, hanya itu. Wis mugia sedaya kalau wau estu nambahi tambahi ilmu lan iman sampean makrifat ing ngersane Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita nanti estu lewat program Allah itu sendiri kita jadikan anak yang sesuai dengan apa proses Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak seperti kita ya seperti itu dulu, ingkar terus ta'ah. Mekaten. Al-Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi uraian dari Romo Kiai Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang diuraikan bisa kita ambil manfaatnya, yang akhirnya apa yang kita lakukan utama dalam masalah ibadah kita menjadi lebih sempurna. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.